Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah Kode Etik Psikologi, akan menjelaskan bagian pasal 1 dan pasal 5. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nita Arnella, kemudian Intan Saufa Nurfadilah. Topik yang akan kami bahas ada topik dari pasal 1, kemudian pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Analisis tersebut kepada Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan kode etik psikologi dari pasal 1 hingga pasal 5. Untuk pasal 1, pengertiannya sendiri, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Psikologi, menurut Kode Etik HIMSI, merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta penerapan dalam kehidupan manusia. Untuk pengertian psikolog sendiri, yaitu seorang yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi, kemudian bisa meneruskan program profesi di S2 untuk belajar praktik menjadi psikolog. Nah, perbedaannya dengan ilmuwan psikologi, yaitu ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmu psikologi tidak dapat membuka praktik. Ilmuwan psikologi tidak dapat membuka praktik, namun memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan psikologi di bidang penelitian, pengajaran, layanan masyarakat, dan lain-lain. Nah, untuk layanan psikologi itu adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktek psikologi dalam rangka menolong individu atau kelompok yang dimaksud untuk pencegahan. Untuk kemudian contoh atau gambar aplikasi pada pasal 1, yaitu yang pertama di sini ada seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini sedang melakukan tindakan sesuai kode etik psikologi yang berlaku dalam menangani kliennya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus lulusan S1. Dan untuk membuka praktek sendiri pun juga harus lulus S2, serta diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita lanjut ke pasal 2, yaitu prinsip umum. Prinsip A, yaitu penghormatan pada harkat martabat manusia. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pelayanan psikologi harus selalu menekankan dan berpegang teguh pada hak asasi manusia, menghormati martabat setiap orang, serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Untuk prinsip B, yaitu integritas dan sikap ilmiah. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi, senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan pengajaran, pengamalan, dan praktik psikologi. Untuk prinsip C sendiri, yaitu tentang profesional, psikologi dan atau ilmuwan psikologi haruslah memiliki rasa kompetensi dalam pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa, dan praktik psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batas, kompetensi, objektif, dan integritas. Untuk yang prinsip D sendiri, ini ada keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui bahwa klien harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Karena kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak semua orang tanpa ada yang harus dibeda-bedakan.
Selanjutnya di sini ada prinsip E, yaitu tentang manfaat. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha semaksimal mungkin memberi manfaat pada kesejahteraan umat dan manusia. Nah, untuk contoh pengaplikasian pada kehidupan sehari-harinya ini, yaitu pada pasal 2, yaitu ada seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi mematuhi hak asasi manusia dalam melakukan layanan psikologi, seperti tidak melakukan pelecehan seksual, kekerasan, dan lain sebagainya terhadap klien. Selanjutnya ada seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang baik menjaga integritas diri demi kebaikan pasiennya. Contohnya, seorang psikolog membohongi pasiennya untuk mendapatkan honor yang lebih. Oke, the next, ini ada pasal 3, Majelis Psikologi Indonesia. Untuk pengertian dari Majelis Psikologi sendiri adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi, kepada anggota maupun organisasi. Nah, semua masalah yang terjadi di pelayanan psikologi ini akan diselesaikan di majelis psikologi dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan dan memperhatikan laporan dari berbagai pihak dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Contoh pengaplikasiannya itu ada seorang psikolog atau ilmuwan psikologi mematuhi hak asasi manusia dalam melakukan layanan psikologis. Seperti tidak melakukan pelecehan seksual, kekerasan, dan lain sebagainya terhadap kliennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang baik menjaga integritas demi kebaikan pasiennya. Contohnya, seorang psikolog membohongi pasien untuk mendapatkan honor yang lebih. Untuk pasal keempat, penyalahgunaan pekerjaan di bidang psikologi. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpunan Psikologi Indonesia, dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Pelanggaran Kode Etik Psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, termasuk hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Contoh pengaplikasiannya yaitu seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melanggar wewenang di bidang keahlian psikologi dan Kode Etik Psikologi, baik itu bersifat ringan, sedang, atau berat, pelaku pelanggaran tetap mendapatkan sanksi. Selanjutnya, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melanggar Kode Etik Psikologi dan seluruh hal-hal yang merugikan, baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Kita lanjut ke pasal terakhir di part 1, yaitu pasal 5, penyelesaian isu etika. Oke, apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau peraturan lainnya, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan, atau otoritas hukum lainnya yang berlaku. Apabila tuntutan organisasi di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik, dan jika kemungkinan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap
kode etik. Untuk contoh pengaplikasiannya untuk pasal 5 ini yaitu di sini ada dua. Satu, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memegang teguh kode etik dan harus patuh terhadap peraturan kode etik psikologi. Untuk yang kedua, yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi harus menyelesaikan pelanggaran yang dibuat dan dapat bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan patuh terhadap kode etik psikologi. Baiklah, sekian untuk presentasi part 1, pasal 1 sampai 5. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Intan untuk penjelasan dari pasal 1 sampai 5 kode etik psikologi. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.